Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galuh Ratnitika, mahasiswi program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina. Di sini saya akan menjelaskan analisis menggunakan dua teori terkait dengan salah satu isu yang saat ini sedang viral, yakni teori agenda setting dan selective exposure dalam isu pelemahan rupiah. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pemberitaan yang saat ini menjadi sorotan, yakni kenaikan dolar dan melemahnya rupiah. Rupiah mengalami pelemahan hingga mencapai 17.600 sampai 17.700 per dolar Amerika Serikat dan menjadi nilai terendah dalam sejarah. Kondisi ini tentunya menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, tetapi hampir di setiap media, pemerintah dan aktor politik menyatakan bahwa pelemahan rupiah ini masih cukup terkendali dan tidak perlu dikhawatirkan. Kemudian salah satu teori yang saya gunakan adalah teori agenda setting yang dikembangkan oleh Maxwell Malcolm dan Donald Shaw, yang menjelaskan bahwa media tidak selalu menentukan bagaimana masyarakat berpikir, tetapi media sangat mempengaruhi apa yang dipikirkan masyarakat. Relevansi agenda setting dengan isu pelemahan rupiah. Yang pertama, media membuat isu pelemahan rupiah dan kenaikan dolar sebagai isu nasional penting. Hal ini bisa dilihat bahwa hampir di setiap media dalam beberapa hari terakhir ini menempatkan pelemahan rupiah ini sebagai headlines berita gitu. Lalu yang kedua, pemerintah dan Bank Indonesia terdorong untuk memberikan respons. Jadi ketika isu ini menjadi sorotan, pemerintah dan Bank Indonesia langsung memberikan respon dengan membuat kebijakan-kebijakan tertentu. Lalu yang ketiga, media mempengaruhi persepsi publik mengenai isu melemahnya rupiah akibat kenaikan dolar. Dan yang keempat, media mempengaruhi diskusi sosial dan politik. Artinya dengan banyaknya pemberitaan dan terkait dengan isu pelemahan rupiah ini, banyak juga masyarakat dan aktor politik yang turut membicarakan mengenai isu pelemahan rupiah ini. Begitu. Dampak agenda setting. Di sini terdapat dua dampak agenda setting, yakni dampak positif dan juga dampak negatif. Nah, dampak positifnya di sini salah satunya adalah meningkatkan kesadaran publik. Ketika pemberitaan mengenai pelemahan rupiah ini terus menjadi sorotan, maka hal ini akan membuat masyarakat lebih memahami bagaimana kondisi ekonomi nasional dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari, gitu. Lalu yang kedua, mendorong pemerintah untuk bertindak cepat. Jadi ketika isu pelemahan rupiah ini menjadi sorotan hingga menjadi headline juga di sejumlah media, hal ini langsung membuat pemerintah untuk bertindak cepat gitu, dengan mengambil langkah stabilisasi ekonomi tentunya. Dan adapun kebijakan yang diambil pemerintah itu seperti misalnya intervensi pasar valuta asing, penyesuaian suku bunga, penguatan cadangan devisa, ataupun juga kebijakan pengendalian impor. Sehingga agenda setting di sini berfungsi sebagai kontrol sosial terhadap pemerintah. Lalu yang ketiga, meningkatkan kewaspadaan pelaku ekonomi. Nah, ketika media ini terus memberitakan terkait dengan pelemahan rupiah saat ini, maka pelaku usaha, investor, dan masyarakat menjadi lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan dan investasi, begitu. Dan artinya di sini perusahaan juga mungkin akan mulai mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor untuk menghindari kerugian akibat kurs dolar. Dan yang keempat, menjadi sarana pendidikan. Jadi sarana pendidikan yang dimaksud dalam hal ini adalah publik bisa lebih memahami bagaimana perekonomian nasional saat ini. Misalnya publik akan lebih tahu apa itu kenaikan dolar, apa penyebab kenaikan dolar, dan apa yang disebut dengan inflasi, dan bagaimana sih dampaknya dari kenaikan dolar itu sendiri, begitu. Nah, kemudian ada juga dampak negatif dari agenda setting. Nah, salah satunya ya ini menimbulkan kepanikan. Jadi ketika pemberitaan ini mulai berlebihan,
hal ini juga akan menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat, sehingga muncullah namanya panic buying atau penukaran uang secara berlebihan juga begitu. Lalu yang kedua, menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah. Nah, jika media terus menyoroti pelemahan rupiah ini tanpa adanya penjelasan yang seimbang, maka hal ini akan membuat publik kehilangan kepercayaannya terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola ekonomi. Dan di sini mungkin publik akan menganggap bahwa pemerintah telah gagal gitu dalam melakukan stabilisasi ekonomi. Lalu yang ketiga, mempengaruhi stabilitas pasar. Jadi agenda setting media ini juga dapat mempengaruhi psikologi pasar dan investor. Nah, dengan adanya pemberitaan yang terus-menerus, hal ini juga bisa membuat investor asing ini menarik modal mereka dari Indonesia karena khawatir terhadap kondisi rupiah yang terus mengalami pelemahan gitu. Dan yang keempat adalah mengabaikan isu penting. Jadi ketika isu pelemahan rupiah ini terus menjadi headline dan terus diberitakan selama berhari-hari, hal ini akan mengabaikan isu penting lainnya, seperti yang belum lama ini terjadi adanya isu penangkapan 9 warga negara Indonesia tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla yang ditangkap oleh Israel dan ditahan oleh Israel, dan dimana hal itu juga sebenarnya adalah isu penting, tetapi dengan adanya isu pelemahan rupiah yang terus diberitakan dan menjadi headline itu menutup isu lainnya, termasuk salah satunya penangkapan WNI tersebut gitu. Nah, kemudian teori kedua yang saya gunakan di sini adalah teori selective exposure. Teori selective exposure ini adalah teori komunikasi yang menjelaskan bahwa individu cenderung memilih, mencari, dan menerima informasi yang sesuai dengan keyakinan, pendapat, atau sikap yang sudah mereka miliki, serta menghindari informasi yang bertentangan dengan pandangan mereka. Nah, teori ini juga muncul dari kajian psikologi dan komunikasi massa yang menyatakan bahwa manusia ingin menghindari ketidaknyamanan psikologis atau cognitive dissonance akibat menerima informasi yang berbeda dari keyakinan mereka itu. Dan tokoh yang berkaitan dengan teori ini adalah Leon Festinger melalui konsep cognitive dissonance ini. Dan hal ini menjadi dasar dari teori selective exposure itu. Baik, yang berikutnya, relevansi teori selective exposure dengan pelemahan rupiah. Nah, di sini yang pertama, pendukung pemerintah cenderung memilih media yang optimis. Artinya bagi masyarakat yang mendukung pemerintahan, pelemahan rupiah ini menjadi hal yang wajar di tengah fluktuasi ekonomi global dan juga ketidakpastian ekonomi akibat konflik geopolitik begitu. Nah, kemudian yang kedua, kelompok kritis justru memilih media yang menyoroti kegagalan ekonomi. Artinya kelompok yang tidak sesuai dengan pemerintah atau oposisi bisa disebut seperti itulah. Ini akan lebih memilih untuk mengkritisi tentang kegagalan pemerintah dalam mengelola ekonomi atau dalam menstabilkan ekonomi nasional gitu. Lalu yang ketiga, algoritma media sosial memperkuat sudut pandang tertentu. Jadi algoritma media sosial di sini, ketika media sosial terus memberitakan sisi positif dari pelemahan rupiah ini, atau masih adalah sisi positif dari pelemahan rupiah ini, maka masyarakat akan cenderung menilai bahwa pelemahan rupiah ini sebagai hal yang wajar, dan tentunya dengan kebijakan-kebijakan pemerintah maka rupiah akan kembali menguat dalam waktu dekat begitu. Tetapi ketika algoritma media sosial ini justru menampilkan hal-hal negatif dari kegagalan pemerintah, maka masyarakat akan menganggap bahwa pelemahan rupiah ini sebagai salah satu isu yang sangat negatif begitu dan sangat mempengaruhi kehidupan mereka, dan mereka akan menilai bahwa ini salah satu bentuk dari kegagalan pemerintah itu sendiri. Lalu yang keempat, terjadinya echo chamber dalam konsumsi informasi. Artinya echo chamber ini bisa disebut juga sebagai ruang gema. Nah, ketika masyarakat terjebak dalam ruang gema ini, maka konten-konten atau pemberitaan yang mereka lihat hanya pemberitaan yang sejalan dengan keyakinan mereka, sementara yang bertolak belakang dengan keyakinan mereka itu akan disaring begitu. Nah, kesimpulannya,
Dari kedua teori tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa melalui teori agenda setting, media memiliki peran besar dalam membentuk perhatian publik, sedangkan cara masyarakat menerima informasi dipengaruhi oleh selective exposure, sehingga kedua teori tersebut dinilai relevan untuk menganalisis fenomena pelemahan rupiah ini. Gitu. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih, maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan.